YouTube lovers, apa kabar semuanya? Di video kali ini, aku akan menepati janji untuk berbagi dengan kalian hal-hal apa saja yang membuat aku suka tinggal di California. Di video aku yang sebelumnya, aku sudah berbagi mengenai hal-hal yang tidak aku suka. Jadi buat kalian yang belum nonton, jangan lupa nonton dulu, terus klik like, klik subscribe, dan share di media sosial kalian. Baru setelah itu nonton video yang ini. Just kidding, you can watch whatever you want. Oke, seperti biasa ya, sebelum aku masuk ke poin-poinnya, aku ingin menjelaskan dulu bahwa apa yang aku share di sini itu adalah pengalaman aku pribadi dan aku tidak bermaksud untuk membandingkan dengan negara lain atau dengan Indonesia atau dengan apalah-apalah yang lain. Oke, so be positive ya guys. Oke, so let's move on to number one. Cuaca di California ini enak banget. California has the best weather in the United States. Jadi iklim California ini adalah subtropis, which my opinion is like the best climate. Di sini tetap ada 4 musim seperti state yang lain, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Tapi kenapa di sini lebih enak dibandingkan dengan state di sebelah utara atau di sebelah timur? Karena di sini ketika musim dingin itu nggak sampai yang minus-minus bersalju di mana-mana sampai menggigil kedinginan. Nggak ada seperti itu. Di California nggak ada salju. Kalau mau lihat salju di California harus drive dulu ke dataran tinggi. Di musim panas juga, panasnya juga nggak sampai ekstrim seperti di bagian padang pasir, di bagian gurun pasir maksud aku. Sama aja ya gurun pasir sama padang pasir ya. Jadi kalau di daerah gurun pasir yang agak pedalaman itu memang panasnya luar biasa. Tapi di California karena kita dekat dengan laut, jadi cuacanya itu masih panas-panas berangin gitu. Jadi enak banget. Sepanjang tahun kita cuaca bagus. Jadi itu salah satu alasan kenapa banyak orang suka tinggal di sini. Gitu. Number two, it's the beauty. Southern California ini indah guys. Karena posisi California yang di pinggir laut ya, jadi pemandangan sepanjang pantai barat itu luar biasa, amazing. Juga di kota-kotanya itu dihiasi dengan pohon kelapa, nyiur melambai di mana-mana. Terus bunga-bunga tropis, juga tata kota yang dijaga kebersihannya dan keindahannya. Jadi di sini tuh di setiap sudut kota itu selalu ada bunga atau apalah hiasan yang pokoknya membuatnya indah dipandang. Gitu. And then number three, diversity atau keragaman. Jadi as you guys know, Amerika ini adalah negara imigran. Artinya banyak orang dari negara lain yang datang ke sini untuk tinggal di sini. Jadi Amerika ini seperti melting pot ya. Nah karena orang-orang yang berbeda ini akhirnya di sini orang-orangnya sangat menghargai perbedaan. Aku punya teman dari Ukraina, aku punya teman dari Kazakhstan, aku punya teman dari Suriname, aku punya teman dari Afrika, which is amazing karena aku selama hidup aku nggak, aku nggak pernah membayangkan bahwa aku akan punya teman dari seluruh belahan dunia, you know what I mean? Dan menurutku itu fun banget. Terus yang nomor 4 adalah food, makanan, dan ini masih berhubungan dengan diversity. Jadi karena di sini orang-orangnya datang dari berbagai negara yang berbeda, otomatis makanan-makanan di sini juga dari berbagai negara. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Rusia untuk nyobain makanan Rusia di sini. Di sini semua ada. Aku udah pernah nyobain makanan Ethiopia, aku udah pernah nyobain makanan Timur Tengah, Mexican food pastinya, Thai food, Vietnamese food, semuanya ada di sini. Kecuali restoran Indonesia. Jadi restoran Indonesia itu kalau di kota aku nggak ada, adanya di Los Angeles yang sekitar 2 jam nyetir dari sini lah, which is too far, kejauhan buat aku buat nyetir 2 jam ke sana buat beli makanan Indonesia. Tapi untungnya kalau bahan makanannya semuanya ada di sini. Jadi terasi pun ada, petis pun ada, pete pun ada di sini, guys. Jadi kalau mau masak gampang aja bahan-bahannya. Semuanya available. Gitu. And then number
5, ini yang paling keren nih, yaitu returns. Jadi di sini nih kalau beli apa-apa itu bisa dibalikin, guys. Jadi misalnya beli sepatu nih di tokonya, waktu dicoba nyaman gitu ya di tokonya, ya udah beli bayar, pas dicoba di rumah ternyata sakit lah atau nggak nyaman lah atau kekecilan and whatever, itu bisa dibalikin dan bisa dapat full refund, atau kalau nggak mau refund bisa dituker dengan jenis sepatu yang lain atau dengan size yang lain, dan itu berlaku untuk semua barang. Can you imagine that? Aku pernah balikin coffee maker itu setelah 6 bulan loh. Jadi di bulan kelima itu coffee makernya bocor, terus aku balikin dan diterima, boh. Dan aku dapat full refund. How cool is that, you know? Karena aku suka banget shopping, jadi ini bener-bener menguntungkan buat aku. Para wanita, Anda paham kan maksud saya? Okay, so number 6 is less traffic. Datang dari Surabaya membuat aku appreciate traffic di California. Di kota aku tinggal, yaitu San Diego, macetnya itu cuma di pagi hari sekitar jam 8 atau jam 9, dan di sore hari sekitar jam 4 atau jam 5. Selain itu, lancar, kecuali ada kecelakaan atau ada mobil mogok di tengah jalan. Memang ada kota-kota lain di California yang jauh lebih macet daripada San Diego, yaitu misalnya Los Angeles atau San Francisco. Makanya aku males banget nyetir ke LA, it drives me crazy. Dia punya macet paling parah di California. Tapi kalau kalian nih udah biasa nyetir mobil di Jakarta atau di Surabaya, terus kalian nyetir mobil di California, gampang banget guys, kalian bisa nyetir sambil merem. Kenapa? Karena orang-orang di sini lebih taat aturan. Terus rambu-rambu lalu lintasnya itu jelas, gitu. Okay, and then number 7 is technology. As you guys know ya, some of the world greatest technology companies itu pusatnya di San Francisco, seperti Apple, Microsoft, Hewlett Packard, dan lain-lain. Jadi aku ngerasa kalau ada inovasi baru, I feel like we are the first to know. Dan di sini semuanya tuh kayak apa ya? Kayak serba otomatis, serba pakai tombol, serba pakai sensor, serba pakai fingerprint. Jadi kayak misalnya pintu rumah ya, aku udah nggak perlu susah-susah lagi bawa kunci kemana-mana karena tinggal pakai fingerprint aja kalau masuk rumah. Terus ada beberapa supermarket yang punya eskalator sendiri untuk troli. Jadi kita nggak perlu susah dorong trolinya ke atas atau ke bawah. Jadi troli itu bakal naik sendiri pakai eskalator. How cool is that, right? And then kemarin aku baru lihat vacuum cleaner yang bisa gerak sendiri tanpa harus didorong. Jadi yang punya rumah tinggal ini aja, tinggal tidur, itu vacuum cleanernya bersihin karpet sendiri. Tapi kalau aku beli kayak gitu makin malas kali ya. So I think it's still for me. And then number 8 is public facility. Jadi fasilitas publik di sini itu sangat user friendly. Misalnya buat orang-orang yang disable, yang harus naik kursi roda, atau orang-orang tua, atau ibu-ibu yang dorong stroller bayi, itu pasti ada jalan sendiri buat mereka. Terus tempat parkirnya juga pasti didekatkan dengan pintu masuk, jadi mereka nggak perlu jalan jauh dari tempat parkir, seperti itu. Terus public toilet di sini juga gratis. Terus di setiap toilet itu pasti disediakan alas untuk duduk yang bisa diganti setiap kali. Jadi kita nggak perlu khawatir sama itu kuman-kuman yang nggak jelas di toilet. Terus dan nggak pernah kehabisan toilet paper pastinya. Terus jalan-jalan umum juga selalu rutin diperbaiki. Jadi nggak pernah sampai ada jalan yang bolong-bolong gitu. Jadi kenyamanan penduduk di sini itu betul-betul diperhatikan. Karena kita bayar pajaknya juga mahal, guys. Okay, and then number 9 is respectful people. Di sini sangat menjunjung tinggi budaya antri. Jadi sejak aku tinggal di sini, aku belum pernah mengalami yang namanya diserobot antrian atau didorong-dorong dan sebagainya. Ke toilet pun kita harus antri. Siapa yang masuk duluan, ya dia yang dapat giliran duluan. Gak ada yang tiba-tiba nyelonong aja masuk gitu. Di sini juga aku perhatikan orang-orangnya terbiasa untuk membukakan pintu untuk orang lain.
Jadi misalnya aku lagi ke mall, orang di depan aku masuk duluan, dia akan tahan pintu itu buat aku sampai aku masuk. Dan orang yang dibukakan pintu juga selalu bilang terima kasih. Terus ada lagi, orang-orang di sini gampang banget bilang I'm sorry. Jadi misalnya ada orang nggak sengaja nyenggol gitu aja, sedikit aja di tempat umum dia nggak sengaja nyenggol kita, dia akan langsung bilang oh I'm so sorry. Jangankan nyenggol ya, nggak sengaja dia ngeblok jalan kita, menghalangi jalan kita gitu aja, dia akan langsung bilang I'm sorry. Jadi di sini budaya terima kasih, antri, dan I'm sorry itu biasa banget di sini. Gitu. So I guess that was it. 9 things that I like about living in California. So maaf kalau ada yang nggak sependapat ya. Sekali lagi itu tadi adalah pengalaman pribadi aku. Yang mau nambahin boleh-boleh aja, silakan komen di bawah. Thank you for watching, dan jangan lupa like dan subscribe dan share di sosial media kalian. Buat yang mau like, yang mau subscribe, dan yang mau share, aku doakan kalian dapat rezeki nomplok. Buat yang nggak mau, ya nggak apa-apa sih. Ya udah gitu aja. I'll see you guys on my next video. Bye bye.